Salam, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami mewakili anggota Majelis Jemaat Pare mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang pada saat ini beribadah secara online, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sel-sel pelayanan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang syukur. Marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan kita akan memuji dan meninggikan namanya dari PKJ 13, bait yang pertama dan yang ketiga, kita masuk rumahnya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita masuk ke dalam peribadahan dengan mengambil saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan mengaturkan sembah, bakti dan puji kami. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendasari peribadahan kita dengan nats yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita bersama-sama respon dasar peribadahan kita pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 357, dengar panggilan Tuhan. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Pelayan umat-Nya.
bapak, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan perkenankan kita untuk datang ke hadirat-Nya. Dan juga pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang tak luput dari dosa. Momen Rabu Abu yang sudah kita jalani bersama, mari kita juga jadikan sebagai cerminan bahwa kehidupan dalam dosa kita yang kita jalani, mari kita akui di hadapan-Nya melalui doa. Terlebih dahulu, ibu bapak saudara yang terkasih, diperkenankan untuk terlebih dahulu berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu dalam keberadaan kami sebagai manusia berdosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhanlah Allah yang setia. Hamba-Mu menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber hidup kami. Segala keberadaan kami, segala dosa kami akui di hadapan-Mu. Hamba-Mu menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik terhadap keluarga kami, baik terhadap saudara kami. Tuhan yang Maha Pengampun, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa-dosa kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang sanggup melayakkan hamba-Mu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami serahkan segala dosa dan kesalahan kami kepadamu ya Tuhan, dan Engkau satu-satunya yang mampu menebus dosa-dosa kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku berdosa dan bersedia untuk bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan 15, firman-Nya yang demikian. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan bagi mereka yang membawa kabar. Baik, mari kita bersama-sama respon berita anugerah yang telah kita terima pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita, kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. See
Yesus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersama-sama masuk ke dalam pelayanan firman dengan pembacaan dan juga doa akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kerinduan kami adalah sapaan firman-Mu yang selalu baru setiap harinya. Kehidupan rohani kami kiranya Engkau kenyangkan dengan firman-Mu yang selalu menyapa kami setiap hari. Terkhusus saat ini di dalam membangun ibadah minggu saat ini, kami juga rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir, membuka seluruh hati, pikiran, serta indera kami, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan, kami boleh merasakan sapaan firman-Mu bagi kehidupan rohani kami. Demikian juga kepada saudara terkasih kami, Saudara Vikar Hizkia Yuda Pradana, yang Engkau pakai sebagai pengantar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya hadir, mengurapi, sehingga apa yang disampaikan semua seturut dengan kehendak Bapa. Ruangan yang kami pakai untuk membangun peribadatan, baik di rumah kami masing-masing, di sel-sel pelayanan, kiranya Tuhan yang menguasai, jauhkan dari segala kuasa kegelapan. Baiklah Engkau berfirman ya Allah, karena kami masing-masing telah siap untuk menerimanya. Amin. Adapun firman yang akan kita terima, kita baca, kita renungkan bersama, terambil dari Injil Lukas pasal 4. Kita baca ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman,
jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Sebelum kita bersama-sama untuk menerima sapaan firman Tuhan melalui pelayannya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita agungkan nama Tuhan memakai Kidung Jemaat angka 427. Kita pujikan bait yang pertama, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bersedia untuk terus belajar, membaca, mendengarkan sekaligus merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam patunggilan. Setelah kita memperingati hari Rabu Abu, minggu ini kita memasuki masa Prapaskah 1, di mana masa Prapaskah mencakup 40 hari mulai dari Rabu Abu sampai Minggu Palma, yaitu minggu sebelum Yesus disalibkan. Jika Paskah memperingati hari kebangkitan Yesus setelah kematiannya di atas kayu salib, masa Prapaskah menjadi pekan suci untuk memperingati perjalanan Yesus menuju salib melalui sikap kita untuk menyesali akan dosa, berdoa, bertobat, memberi sedekah, berpuasa, dan mengingkari diri. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berpantang dari kebiasaan buruk, dosa, makanan atau minuman, ataupun juga kenikmatan lain yang mengikat diri kita dan menjauhkan kita dari Kristus. Hal ini merujuk pada peristiwa yang dicatat Alkitab, Injil Sinoptik, salah satunya juga yang menjadi bacaan kita pada saat ini Injil Lukas, khususnya juga di dalam bacaan kita pada saat ini Injil Lukas 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, di mana Yesus berpuasa berpantang 40 hari 40 malam di padang gurun dan mengatasi juga pencobaan dari iblis. Kalau mungkin pada saat kita mendengar kata setan, kata iblis, ataupun yang lainnya mungkin genderuwo dan lain-lainnya, sebagian besar orang akan berpikir tentang sosok yang menakutkan. Banyak tempat juga yang dianggap angker sehingga kemudian juga dihindari dan disingkiri. Namun ada juga orang-orang yang membuat acara atau konten-konten semacam uji nyali yang bermaksud untuk menampilkan sosok yang menakutkan ini sebagai objek dari konten tersebut. Dalam bacaan kita pada saat ini ditampilkan sosok setan yang menggoda. Tuhan Yesus menjawab dengan bijak. 3 hal yang diajukan
oleh setan untuk menggoda Tuhan Yesus tersebut. Di mana pada saat itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Hal yang pertama, masalah makanan di ayat yang ketiga sampai dengan 4. Bayangkan Tuhan Yesus yang lapar dan haus digoda dengan makanan, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan bijak untuk menghindari godaan setan tersebut. Hal yang kedua tentang masalah penyembahan. Iblis memberikan tawaran instan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Segala sesuatu akan diberikan oleh setan jika Tuhan mau menyembah si setan ini. Hal yang ketiga, masalah kekuasaan. Bahwa semua akan memuji Tuhan Yesus bila Tuhan Yesus bisa menampilkan kekuasaannya pada saat itu juga. 3 hal yang ditawarkan setan ini dipergunakan oleh Tuhan Yesus untuk memberi pengajaran kepada kita bahwa hidup kita tidak hanya sebatas pada hal-hal tersebut di atas, tetapi ada hal yang jauh lebih besar daripada itu, dari hal-hal yang sifatnya sesaat dan semu itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Hidup kita bergantung pada Tuhan, kebijaksanaannya dan juga tuntunannya. Hidup kita merupakan bagian dari perjalanan hidup yang panjang, hidup yang berasal, bergantung, dan akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang memiliki sifat sombong dan menggantungkan diri pada sesuatu yang instan, pada kekuasaan, dan pada pemenuhan kebutuhan, atau yang lebih tepatnya keinginan pribadi, dapat membuat orang tersebut dalam tanda kutip mati. Pesan Kristus melalui bacaan kita pada saat ini mengajak dan mengingatkan kita agar kita tidak mati, melainkan agar kita berusaha untuk tetap hidup dengan baik seturut apa yang dikehendaki Tuhan. Godaan-godaan setan selalu ada di sekitar kita, tetapi bukan sebagai sosok yang mengerikan atau menakutkan, melainkan justru sebagai sosok yang menawarkan berbagai kemudahan, kenikmatan dunia, sosok yang menawari pemenuhan aneka kebutuhan, atau lebih tepatnya keinginan-keinginan manusia. Kemudian pasti yang muncul dalam pikiran kita ketika kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi bacaan kita pada saat ini, tentang Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari di padang gurun, kemudian digoda oleh iblis sebanyak 3 kali, dan kemudian Tuhan Yesus berhasil untuk tidak terjerumus dalam godaan itu. Tentu dalam pikiran kita akan muncul, lah itu kan Yesus. Karena Yesus Tuhan, sudah pasti Yesus bisa. Lah kita sebagai manusia ini apa? Kita bisa apa? Kebanyakan orang pasti akan berpikiran demikian ketika membaca perikop ini dan merenungkannya. Tetapi hal yang ingin ditekankan di sini ialah bahwa hidup kita manusia hendaknya adalah meneladani Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah lagi ada ungkapan pesimis, manusia biasa seperti kita bisa apa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tidak demikian konsepnya. Justru dalam keberadaan kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan ini menantang kita secara pribadi untuk semaksimal mungkin meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin hal ini memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kunci agar kita mampu menghadapi semuanya ini adalah dengan selalu ingat bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa dari segala sesuatu.
ada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan hikmat bagi kita, jangan sampai kita salah fokus dengan melihat kehidupan dan mengandalkan kekuatan serta apa yang kita punya secara duniawi. Kita diajak untuk melihat dan menyadari sesuatu yang lebih jauh, melampaui hal-hal yang sesaat, dan untuk mencapai sesuatu yang lebih dalam, yang lebih berarti. Semoga pada saat ini kita bersama-sama memiliki keinginan hati yang sepenuh hati ingin untuk bertobat, memalingkan diri dari hal-hal sesaat dan sementara kepada rangkaian perjalanan persiarahan kita menuju Bapa. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, mari kita bersama-sama respon firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama pada saat ini dengan kita memujikan NKB nomor 116. Siapa yang berpegang, kita pujikan bait yang pertama dan yang kelima. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama dengan gereja sepanjang segala abad dan umat percaya di seluruh dunia, mari kita bersama-sama ikrarkan pembaruan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama bersekutu, beribadah pada saat ini untuk mensyukuri nikmat dan juga rahmat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati memanjatkan doa syafaat kepadamu. Secara khusus kami berdoa di dalam setiap dinamika berbangsa dan bernegara kami di bumi Indonesia ini yang tercinta. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap proses dan juga dinamika kehidupan yang terjadi di Indonesia ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus juga pada saat ini di dalam pergumulan kami bersama terkait dengan pandemi COVID-19 varian Omikron yang saat ini semakin merebak di antara kami. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kiranya juga Tuhanlah yang senantiasa memberikan kami kesehatan di tengah pergumulan yang saat ini kami alami. Juga pada saat ini ya Tuhan, di mana gereja kami
yang pada saat ini juga terdampak daripada pandemi COVID-19, sehingga peribadahan ya dan juga pelayanan yang kami lakukan serba terbatas, dan sebagian hanya dapat kami lakukan secara online. Kiranya Tuhanlah yang bersedia untuk campur tangan dalam setiap penanganan pandemi ini, dan kiranya kehidupan kami yang merupakan harapan kami, kiranya kehidupan kami dapat berangsur-angsur membaik, dan kami percaya bahwa semuanya itu hanyalah karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini terpapar ataupun juga terinfeksi virus COVID-19 yang saat ini merebak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan di setiap upaya pemulihan yang sedang dijalani. Kiranya melalui obat, makanan dan minuman yang diupayakan, kiranya semakin mempercepat proses pemulihan dari saudara-saudara kami. Tak lupa juga ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh tenaga pelayanan di gereja kami, GKJ Jemaat Pari, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, komisi dan badan pembantu, koster, maupun seluruh warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah pelayanannya, dan kiranya hanya nama-Mu sajalah yang dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberikan kesembuhan dalam setiap upaya pemulihan yang diupayakan, dan juga kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang merawat. Kiranya melalui apapun yang diupayakan untuk kesembuhan saudara kami, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya dalam setiap proses pemulihan yang dijalani oleh saudara-saudara kami. Juga pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat kami yang saat ini sedang memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan membimbing agar kiranya dapat dengan segera mendapatkan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi. Dan kiranya tuntunan Tuhan sajalah yang senantiasa menjaga, mendampingi, memelihara kehidupan saudara kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang telah kita himpun bersama-sama, yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari lepas hari hidup kita selalu dipimpin, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini, marilah kita menyerahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Persembahan yang kita lakukan didasari dengan firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita bersama-sama menyerahkan persembahan diiringi lagu pujian dari PKJ 148, bait yang pertama, Terima kasih ya Tuhanku. Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan di dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang selalu Tuhan curahkan di kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sucikanlah dan jadikanlah persembahan kami berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami tidak hanya mampu menyerahkan harta benda kami sebagai persembahan syukur kami, tetapi kami dimampukan Tuhan untuk bisa menyerahkan keseluruhan hidup kami sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan sukacita. Kita jalani kehidupan kita sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini, dengan bersama-sama belajar dan juga berkomitmen untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersedia untuk terus mengikuti dan meneladani Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita respon pengutusan peribadahan kita pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah.
Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 475, karena Engkaulah